Oke. Kita nggak lama-lama ya Mbak ya, Mas. Nanti dalam prosesnya saya menjelaskan, saya harap kalau nanti ada pertanyaan, silahkan teman-teman semua bisa langsung memotong pembicaraan saya ya, jadi bebas saja. Sebelumnya saya ingin tanya, di sini ada yang bukan dari Fakultas Hukum? Ada, Bu. Ada ya? Ada berapa orang? Mbak Elisa, Mbak Eza? Iya, Bu. Mbak Eza, Fakultas Hukum? Fakultas Hukum, Bu. Ini Unila? Undip, Bu. Oh, Undip, oke. Aslinya? Asli Semarang, Bu. Oh, Semarang. Iya. Sekarang posisi di? Lagi cuti melahirkan, jadi ini lagi di Semarang juga. Lagi cuti melahirkan, lagi di Semarang. Terus dari Semarang biasanya ke Lampung? Dinas? Iya, biasanya di Lampung, iya, Bu. Dinas di Lampung? Iya, Bu, di Lampung dinasnya. Nah, dinas di mana, Mbak Eja? Di KPKNL Bandar Lampung, Bu. Kantor pelayanan lelang. Oh, iya. Umur berapa kandungannya? Ini anak usia 1 bulan. Oh, 1 bulan. Oh, baru melahirkan ya? Oh, iya. Lagi ini ya, lagi harus selalu dalam pengawasan 24 jam kali 7. Nggak bisa meleng. Iya, anak pertama, anak kedua? Anak pertama ya. Ya, semoga selalu anaknya sehat ya. Sehat walafiat, amin. Apalagi masa-masa kayak gini, anak saya kemarin 3 tahun, emaknya positif, dia juga kena positif. Jadi jaga-jaga kesehatannya. Iya, Bu. Mbak Eja, oke. Selanjutnya Mas Ferdinandus. Iya, Bu. Masnya dari mana, Mas? Saya apanya, Bu? Ini jurusannya. Oh, ekonomi Unila, Bu. Oh, ekonomi ya. Tapi di dalam di ekonomi kemarin sempat belajar ke HKI nggak? HKI belum ada, Bu, di Oh, adanya hukum bisnis ya? Iya. Oh, oke. Iya, Bu. Mbak Elisa selanjutnya. Siap, Ibu. Assalamualaikum, Bu. Salam, Mbak. Mohon izin, Bu, kameranya lagi error. Dari tadi saya coba tapi nggak bisa ini, Bu, kameranya. Nggak apa-apa. Ibu. Iya, nggak apa-apa kalau kamera kamu, muka kamu ada jelas. Cuman memang rada nge-lag, jadi ketika kamu ngomong, suaranya putus-putus. Tapi kalau wajah kamu jelas, hanya putus-putus saja. Iya. Ibu. Saya justru yang minta maaf karena saya ngomong, saya nggak bisa menampilkan wajah saya. Karena saya nggak pakai jilbab ceritanya begitu. Mbak Elisa, lulusan mana Mbak jurusannya? Kalau saya dulu lulusan dari IAIN Metro, Bu. Saya dulu jurusan pendidikan. Agak sedikit berbeda sih, Bu. Jadi saya jurusan pendidikan, kemudian saya sekarang kerja di perbankan, dan saya melanjutkan S2 di Hukum Unila, Bu. Gitu. Oh, ini juga ya, apa namanya, melanglang buana juga ya, pendidikan, perbankan, terus ke MH. Iya, betul. Kenapa nggak ke ini, apa namanya, MM atau ya lagi? Enggak, Bu, saya memang sebenarnya dari dulu saya lebih tertarik di hukum, cuman memang nggak sempat kesampaian di S1-nya. Kemudian kan saya di perbankan ini kan kita lebih banyak juga di bidang hukum, Bu, makanya saya tertarik untuk ngambil S2-nya, S2 hukum. Oh, oke. Ya, selamat datang di dunia. Iya, Bu. Oke, Mbak Elisa. Lalu ada Pak Indri. Iya, siang, Bu. Indri ini mengingatkan wajahnya sama teman saya. Ibu. Iya. Nama teman saya itu namanya Rilda ya. Bukan Rilda dosen di sini ya. Advokat di Jakarta ya. Mukanya kayak persis gitu.
Mbak Indri dari mana, Mbak? Ya, saya alumni Unila Ibu 2004. Jurusan? Hukum. Oh, hukum. Ngambil perdata. Iya, dulu ngambil perdata, makanya Dari inget Unpad. pilkada. Oh, 2004 ya. Berarti saya Iya. memang belum jadi dosen ya. Iya, Saya- kalau Purilda udah dulu inget. Ya, saya masuk 2008. Sekarang apa, Mbak? Ininya profesinya? Saya kerja di asuransi Jasindo, Bu, di sini sekarang di Lampung. Oh, jadi nanti tesisnya tentang ini ya, asuransi ya. Iya, tentang asuransi, Bu. Sama Prof. Hamzah, insya Allah pendapatnya. Ya, oke. Terima kasih Mbak Indri. Ya, sama-sama, Ibu. Lalu siapa ini yang pakai jilbab ini kok kayak anak kecil mukanya ya? Hidayah? Ini anak kecil bukan? Iya mukanya aja Bu. Iya, imut banget. Imut banget sumpah. Nah, Hidayah dari mana? Saya dari alumni UIN Raden Intan Lampung Bu, Fakultas Syariah. Dari YIN? Dari mana? UIN Raden Intan Lampung. Ya, ya, dari Fakultas Syariah ya. Iya. Sempat kenal HKI ya? Sempat Bu, semester 5. Sempat ya, oke. Di Fakultas Hukum Unila juga itu dimasukkan sebagai mata kuliah wajib. Kalau di YIN itu mata kuliah wajib bukan? Bukan Bu. Bukan ya? Oh ya, di Fakultas Hukum mata kuliah wajib dan semester 5 ya. Oke, Mbak Hidayah. Lalu ada lagi Mbak Ejah udah. Ejah ada 2 ya? Satunya Ini mau laptop Bu. ini Ejah Nariswari ini sama dengan Ejah NL. Sama Bu, mau update mau buka di laptop satunya Bu. Ya oke, berarti kalau gitu sudah semua ya. Saya tanya ya, sudah kita kenalan ya. Oke. Saya Ibu Rohaini, silakan panggil saya saja Ibu Ani. Saya sehari-hari ada di fakultas bagian keperdataan, di bawahnya S2. Kadang-kadang saya juga ada di bagian TPMF, itu ada di gedung C. Jadi kalau seandainya butuh mau ketemu, ya disitulah pos saya. Kalau nggak standby di jurusan, saya ada di TPMF ya. Kalau menghubungi saya, itu kapanpun bisa menghubungi saya lewat telepon. Palingan kalau seandainya itu hari libur, saya hanya akan membaca SMS itu saja, tetapi tidak saya balas biasanya. Tetapi nanti hari Seninnya saya akan balas SMS itu. Seperti itu ya. Oke, lanjut saja. Kita langsung masuk ke hak kekayaan intelektual. Dalam kehidupan kita sehari-hari, saya yakin mbak-mbak, masnya ini sudah sering berhubungan dengan yang namanya hak kekayaan intelektual. Bahkan sebagai seorang akademisi, sebagai seorang mahasiswa, itu sangat erat sekali kehidupan kita berhubungan dengan hak kekayaan intelektual. Khususnya adalah hak cipta. Ya, jadi ketika Mbak disuruh membuat karya ilmiah, itu Mbak, Mas itu sedang membuat sebuah karya cipta, sedang membuat sebuah hak cipta. Nah, di sini di dalam penulisan karya ilmiah tersebut, karena itu termasuk di dalam hak cipta, ada ketentuan-ketentuan yang Mbak dan Mas harus pahami. Apa yang boleh, apa yang tidak, agar hak cipta Mbak dan Masnya itu nanti bisa mendapatkan perlindungan hukum. Ya, tidak salah. Karena perlindungan diberikan tentu akan ada membawa konsekuensi kewajiban hukum. Ada hak yang diberikan terhadap karya ilmiah Mbak sama Mas, tetapi ada kewajiban juga yang harus dipikul oleh Mbak dan Masnya. Sebentar saya mencari charger dulu. Ya, nah di sini coba saya ingin melihat dalam kehidupan sehari-hari, saya bilang kita sangat erat, bahkan kadangkala kita tidak sadar ya. Ini ada 2 kutipan ya dari surat kabar ya, yang bisa dikatakan terkemuka lah ya di Indonesia. Saya kutip dari Kompas, lalu saya kutip juga dari Detik News.
Kira-kira dari dua kalimat ini, menurut kalian, apakah ada yang salah kalau dari perspektif hak kekayaan intelektual? Dari perspektif hak kekayaan intelektual ya, bukan dari perspektif apa namanya bahasa atau ya dari perspektif bahasa. Apakah ada kesalahan? Kalau dari kita pandang dari hukum kekayaan intelektual, hak kekayaan intelektual, ada ya nggak yang bisa ini? Ada yang tahu? Ada yang bisa kasih pandangan nggak? Dalam perspektif hak kekayaan intelektual, kita melihat ini kan seringnya ini ya begitu baca ya kita baca saja. Yang kita akan komentari adalah perbuatannya Malaysia ini tidak benar nih, bahwa budaya misalnya kan kita sering temukan bahwa tari pendek itu dipatenkan oleh pemerintah Malaysia sebagai bagian dari seni budayanya Malaysia, kekayaan budaya Malaysia. Reok Ponorogo diakui oleh Malaysia sebagai bagian dari kebudayaan Malaysia. Kan kita sering dengar begitu ya. Nah, yang kita suka komentari itu. Ya, kalau kita sebagai orang awam, tentu kita tidak akan fokus pada sesuatu yang bersifat spesifik. Secara umum, kalimat ini akan kita komentari, nggak benar nih perbuatan Malaysia. Pemerintah Indonesia harus mengambil upaya bahwa menunjukkan bahwa tari pendek itu punyanya Indonesia. Reok Ponorogo itu punya Indonesia, nggak boleh sampai diklaim sama Malaysia. Batik itu punya Indonesia, itu yang akan dikomentari oleh masyarakat awam. Tetapi kalau oleh mahasiswa Fakultas Hukum yang sudah mempelajari hak kekayaan intelektual, beda. Yang harus kita kritisi bukan itu konteksnya. Kalau dari perspektif hukum, yang kita komentari adalah perspektifnya kekayaan intelektual. Kalimat dua ini menjadi salah sekali, ya. Karena apa? Hukum itu kan bermain dengan kata-kata, ya. Salah kata sedikit itu bisa membawa akibat hukum yang sangat signifikan. Nah, di sini pertanyaan pertama itu ada terkait dengan banyaknya produk bangsa yang diklaim pihak asing. Beberapa kalangan minta agar pemerintah segera mematenkan produk seni budaya. Yang dipatenkan ya dalam hak kekayaan intelektual itu bukan seni budaya. Ya. Jadi paten itu adanya di bidang teknologi. Jadi ini menjadi salah. Kenapa? Karena seni budaya itu bukan paten. Paten itu adanya di teknologi. Seni budaya, sastra, ilmu pengetahuan itu di dalam rezim kekayaan intelektual, ranahnya ada di hak cipta. Gitu. Jadi kedua kalimat ini menjadi salah. Ya, dapat kita kritisi kalau dari perspektif hukumnya bahwa kalimat ini salah, ini menyesatkan masyarakat. Masyarakat menganggap selalu akhirnya kalau kita cerita udah baca belum bahwa masa tempe dipatenin sama Malaysia, udah gitu tanaman yang panjang terus itu pahit banget, brotowali. Nah, brotowali itu dipatenkan sama Jepang. Nah, kita akan cerita begitu. Baca di mana? Itu ada di koran Kompas. Ya, kita akan bercerita seperti itu. Ya, jadi ini adalah untuk menunjukkan bahwa secara umum ya, masyarakat kita itu belum paham dengan apa itu hak kekayaan intelektual. Akibatnya ketidakpahaman tersebut ya ini menyebabkan Indonesia itu adalah salah satu negara yang merupakan negara angka tertinggi untuk pelanggaran kekayaan intelektualnya. Karena kita tidak paham. Dan kadangkala pelanggaran itu terjadi bukan karena kita inginkan, tapi karena ketidaktahuan kita.
mahasiswa mungkin dia mau disuruh buat karya ilmiah, terus dia copy paste kerjaan orang lain. Mungkin saja dia melakukan itu karena dia tidak tahu bahwa dalam hak kekayaan intelektual, hak cipta itu merupakan suatu pelanggaran hukum. Kalau dia tahu mungkin tidak akan dilakukannya. Jadi pelanggaran itu seringkali terjadi karena ketidaktahuan kita atau karena keacuhan kita. Ya, kita cuek aja deh, bodoh amat walaupun sudah tahu. Seperti itu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa dua wartawan dari media massa yang terkenal di Indonesia, Kompas dan Detik News, menunjukkan mereka tidak memiliki pemahaman dasar terhadap apa itu hak kekayaan intelektual. Sehingga kesalahan ini terus berulang-ulang. Dan akhirnya masyarakat menganggap bahwa ini adalah sebuah kebenarannya. Jadi di sini saya ingin menunjukkan bahwa paten itu bukan seni budaya, ya. Paten itu adanya di teknologi yang selama ini kita ributkan terkait sengketa perebutan kebudayaan antara Malaysia dan Indonesia itu bukan konflik paten, tetapi konflik hak cipta, ya. Lalu ini implementasi hak kekayaan intelektual dalam kehidupan sehari-hari. Ada sebuah gambar ballpoint, ya, ini ballpoint mahal nih, terkenal. Ada bentuknya hitam, desainnya sangat luxe, bahkan saking luxe-nya di ujung di ujung mata penanya itu terdapat lukisan, ya, terdapat grafiti lukisan. Karena dia mahal, ini ballpoint pasti nggak perlu diketuk-ketuk atau nggak perlu dibakar matanya atau digesrek-gesrek ke kaca biar nggak macet, ya. Yang seperti dilakukan pada ballpoint yang kita beli di di toko-toko yang 1.500 atau apa, biasanya kalau macet kan digituin, ya, dibakar matanya atau digesrek-gesrek ke kaca. Kalau ini pena ini terkenal gitu kan, mahal, pasti nggak akan mengalami seperti itu. Nah, dalam perspektif hak kekayaan intelektual, saya ingin bertanya sama kalian, dari produk ini kalian bisa nggak mengidentifikasi ada berapa macam hak kekayaan intelektual yang terdapat di dalamnya? Ada yang bisa kasih ini pandangan? Ada kata-kata di sini Mont Blanc. Apa yang bisa kalian cermati? Merek, Bu. Ya. Mereknya yang mana? Merek dagang. Merek dagang, ya. Oke. Apa itu? Dapat ditunjukkan dari mana? Dari logo Mont Blanc-nya ini, Bu. Oke, dari Logonya yang kayak bintang, ya. ya, jadi di sini ada rezim merek, ya. Bisa dilihat dari logonya dan dari namanya. Jadi merek itu perwujudannya bisa dalam bentuk kombinasi gambar, ya, yang biasanya menjadi logo, dan bisa juga kombinasi dari tulisan atau angka. Ya, jadi benar di sini ada Mont Blanc itu untuk mewakilkan dari rejim mereknya. Lalu selain itu apalagi? Desain mungkin, Bu. Apa? Desainnya. Desainnya, ya. Ya, desain industrinya. Desainnya itu dari bentuknya, ya, yang estetis. Ya. Estetis, ya. Lalu yang dari desain yang estetis itu menimbulkan nilai jual, ya, dan identitasnya. Lalu apalagi? Ujung penanya, Bu. Ujung penanya, kenapa dengan ujung penanya? Ada ukirannya. Ya, ada ukirannya, ya.
Masuk dalam apa dia? Desain juga ya. No, kalau untuk lukisan, ya untuk lukisan itu masuk di dalam ranahnya seni. Seni itu ada di dalam hak cipta. Ya, jadi hak cipta itu meliputi seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Jadi kalau kamu nulis makalah itu ilmu pengetahuan. Jadi ada hak ciptanya. Kalau kamu menggambar sesuatu itu masuk di dalam seni. Kamu nulis lagu itu seni. Kamu bikin tarian itu seni. Kalau kamu bikin puisi, bikin buku novel itu sastra. Itu adanya di seni. Ya, jadi untuk mata penanya ada lukisan, ya itu seni. Kalau contohnya misal kalian suka lihat ya, ada sebuah merek tas terkenal, ya itu Hermes ya, Hermes ya, tahu ya, itu kan lambangnya kuda ya, dan huruf H, itu lukisan, ya, itu motif, ya, itu masuk di dalam perlindungannya seni, ada di dalam hak cipta yang menimbulkan akibat bahwa nggak boleh produk lain itu bikin gambar yang serupa menggunakan produk tersebut. Itu adalah identitasnya si Hermes. Lalu selain itu apa lagi? Ada satu lagi. Versace, Bu. Hah? Versace itu yang gambar. Apa itu Versace? Versace itu tas ya. Oh, no. Dalam gambar ini ada rezim HKI apa lagi yang bisa kalian kenali? Tadi ada merek, lalu ada desain industrinya, lalu ada hak cipta, yaitu ada lukisan gambar tadi, lalu ada satu lagi apa di dalamnya? Rahasia dagang, Bu. Apa? Rahasia dagangnya mungkin resep dari bikin penanya itu supaya enak gitu. Jadi rahasia dagang gitu masuk nggak ya, Bu? Oh, saya harus katakan itu tidak tepat. Oh. Itu tidak tepat. Rahasia dagang tidak di situ ya. Tapi coba nanti itu akan dijelaskan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Coba dikoreksi lagi. Apalagi satu lagi. Saya tadi bilang dia nggak bisa macet. Itu sebenarnya udah nyambung tadi, Mbak. Itu ada namanya paten ya. Jadi di sini ada paten. Terlihatnya kecil, tapi paten. Patennya apa? Tadi saya bilang teknologi sederhana yang membuat mata penanya itu tidak pernah macet. Nah, jadi matanya mungkin dibikin belah atau gimana segala macam ini nggak pernah macet. Saya bilang beda ya dengan pena yang 1.500 tadi, kalau macet kita harus ketok-ketok atau bahkan ambil lilin terus dibakar. Nah, kayak gitu. Nah, untuk ini ada teknologinya, teknologi sederhana. Jadi teknologi paten itu ada dua, paten sederhana dan paten biasa. Nah, ini masuk kategorinya paten sederhana. Dan bahkan kalau kalian mungkin menganggap paten itu adalah sesuatu yang sifatnya mungkin sulit ya, karena dia teknologi. Contoh sederhananya itu adalah kalau kalian lihat berbagai macam jenis dari peniti. Ya, peniti ya, tahu peniti ya. Kalau peniti yang murahan itu kalau kita lihat di warung-warung, tahu ya, kebayang ya bentuknya ya. Yang kadang itu ada kainnya nyelip di penitinya. Sering ya, di peniti nyelip kain karena ada jepitan tipisnya itu yang kecil itu ya. Nah, itu awal mula peniti. Nah, lalu dengan teknologi sederhana dibikinlah paten baru untuk peniti karena mungkin untuk melindungi anak-anak bayi. Pernah lihat nggak peniti bayi? Ya, jadi dia dihilangkan yang namanya lekukan papan besi tipis itu. Saya tidak ini sih ya, nggak bawa juga ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi paten itu jangan dibayangkan sesuatu yang rumit semua.
Benar bahwa teknologinya bisa meliputi teknologi yang rumit, tetapi paten juga bisa paten sederhana. Ya contohnya tadi hanya merubah ngebuang satu elemen kecil dari peniti yang ada di warung-warung itu sehingga dia menjadi peniti yang tidak akan menimbulkan kejepit-kejepit itu. Ya, jadi itu. Lalu di sini tuh dilihat ya, ada paten, desain industri, merek di dalamnya, di dalam sebuah produk. Jadi ada berbagai macam kekayaan intelektual di dalamnya. Lalu ada produk lagi, ini ada contoh mobil Alphard. Ya, saya ambil di sini ada apa nih? Kira-kira di dalam mobil ini, produk mobil yang suka kita temui di jalanan ini, ada berapa macam kekayaan intelektual di dalamnya? Ada Toyota. Toyota itu apa? Merek dagang. Ya, dia ada di rezim merek. Jadi kalau mau melindungi kalian punya brand itu harus ke rezim merek. Lalu itu di dalamnya tuh ada apa? Interiornya. Desain. Desainnya ya. Jadi ada desain industrinya, bagaimana cara membuat apa namanya kursi desain itu pinggirannya ada bantal-bantalannya, sandaran tangannya yang bisa dinaik turunin ya, bisa dan lain-lain ya, lalu bisa dimundurin dan lain-lain. Lalu bagaimana dengan mobilnya sendiri, ada apa? Teknologinya, Bu. Teknologinya ya. Di situ ada paten. Nah, kalau dalam mobil ini nggak mungkin patennya paten sederhana ya. Ini pasti paten biasa. Nah, apa bedanya antara paten sederhana dan paten biasa? Perbedaannya nanti ada di masa perlindungannya. Jadi kalau paten sederhana itu perlindungannya 5 tahun. Tetapi kalau paten biasa itu 10 tahun. Karena kenapa bisa berbeda itu ya karena untuk memberi insentif bagi para inventor. Inventor itu orang yang menemukan paten, itu disebut inventor. Tentu untuk menghasilkan sebuah penemuan ya di bidang teknologi, melakukan research and development-nya, itu tentu memerlukan waktu yang berbeda. Lamanya beda, biayanya beda, tingkat kesulitannya beda, sehingga perlu dirasa waktu perlindungannya pun diberikan berbeda. Jadi ini lebih kepada untuk memenuhi asas keadilan aja dan proporsional ya. Ada desain industri ya, di sini merek Cipta Logo. Di sini saya ingin menunjukkan kepada kalian bahwa di dalam suatu produk itu tidak mungkin hanya ada satu rezim kekayaan intelektual. Ya, setiap rezim itu memiliki apa namanya itu keuntungan secara ekonomis. Ya, keuntungan inilah yang menjadikan dasar salah satunya ya alasan mengapa kekayaan intelektual itu harus dilindungi secara serius melalui hukum. Ya, agar tidak semena-mena diselewengkan oleh orang lain hak-hak tersebut, sehingga harus ada perlindungan hak kekayaan intelektualnya. Ini satu produk lagi. Ada wine ya, champagne. Ini ada botol anggur atau disebut juga champagne. Nah, kira-kira ada yang bisa tahu di dalam botol champagne ini ada kekayaan intelektual apa? Kalau minum aqua, kalian nggak sadar kan? Air mineral, oh ternyata yang kita beli ini tuh adalah hasil inovasi kekayaan intelektual. Jadi nanti kalau beli aqua sama teman-temannya air mineral, ayo tebak, ini kekayaan intelektualnya ada berapa? Apa aja sebutin kan, yang tebak-tebakan gitu. Ini ada yang bisa tahu? Ada champagne.
Ya, jadi ini adalah gambar sempen. Ya, sempen itu masuk di dalam ran. Jadi gini, sempen itu bukan wine, ya. Jadi beda. Jadi sempen ini sebenarnya asal mula, perlu diketahui, sempen ini adalah asal mula dari perlindungan indikasi geografis dimulai. Jadi karena sempen ini nih, makanya ada yang namanya perlindungan indikasi geografis. Sempen ini sebenarnya adalah sebuah nama desa kecil di Perancis. Desa ini sangat terkenal sebagai penghasil anggur terbaik. Nah, anggur-anggur tersebut itu disebut, kalau Amerika mungkin punya red wine gitu ya. Nah, desa itu menyebutnya sempen. Nah, karena hasilnya yang baik, jadi sempen itu terkenal kemana-mana. Pokoknya jadi kalau sudah ada minuman alkohol ya, wine yang ada tulisannya sempen, itu sudah pasti jaminan akan gambaran, wah ini pasti produknya enak nih. Jadi kayak menjadi semacam identitas sempen itu. Nah, akhirnya itu memberi kesadaran sama masyarakat desa Sempen ya, bahwa kalau semua produk yang dibuat dari luar desa Sempen itu dibikin Sempen, mereka kan nggak bisa mengontrol kualitasnya. Bisa jadi nanti kualitasnya jadi turun. Sehingga mereka meminta bahwa perlindungan, bahwa nggak boleh, kata-kata sempen itu nggak boleh dipakai sama produk anggur dari selain dari desa sini. Jadi yang boleh pakai sempen di dalam kemasannya itu cuman produk anggur yang dibuat oleh masyarakat dari desa sempen. Seperti itu. Jadi sempen ini sebenarnya adalah nama desa yang ada di Prancis. Ya, jadi sempennya ini adalah indikasi geografis. Mout en Cha-nya ini apa? Saya nggak kelihatan. Mout en Chandon ini adalah mereknya. Ya, jadi mereknya bukan sempen. Mereknya adalah Mout en Chandon. Sempen ini untuk mengindikasikan asal dari produk tersebut. Nah, jadi kalau sudah ada minuman yang ada tulisannya sempen, kalian sudah bisa tahu bahwa pasti produk ini asalnya dari Prancis, dari desa Sempen. Dan sudah pasti kualitasnya itu baik. Jadi indikasi geografis itu untuk mengindikasikan indikasi asalnya daerah tersebut. Nah, indikasi asal itu diberikan sebagai jaminan bahwa produk tersebut berkualitas tinggi. Gitu, kayak misalnya salak pondoh. Salak pondoh itu sudah masuk indikasi geografisnya. Jadi kalau salak pondoh itu kalau salak tersebut bukan dihasilkan dari tanaman petani. Pondoh itu ada di Bantul ya. Ya, ada di Bantul kan. Jadi nggak boleh diklaim sebagai ini adalah salak pondoh. Walaupun dia mungkin menggunakan bibit yang sama. Karena hasilnya pasti akan beda. Jadi yang jual bahwa ini adalah mengklaim salak pondoh itu hanya petani salak dari desa Pondoh itu saja yang ada di Bantul. Kalau martabak Bangka, Bu? Kalau kenapa? Kalau martabak Bangka? Kalau martabak Bangka itu belum ada indikasi geografisnya. Bisa saja diajukan. Tapi saya pikir kalau martabak Bangka itu nggak ada kaitannya. Kenapa? Karena indikasi geografis itu berkaitan dengan kondisi alam. Jadi misalnya kayak hasil-hasil pertanian gitu. Kalau makanan itu kepada rahasia dagang. Jadi martabak Bangka siapa? Aliong atau apa gitu. Nah itu dia rahasia dagang. Jadi walaupun dibuatnya sama-sama martabak Bangka tapi beda rasanya. Ada rahasia dagangnya, kenapa sih punya si Aliong itu kok beda gitu misal ya. Jadi kalau indikasi geografis ini ada mensyaratkan bahwa kondisi alamnya itu sangat menentukan. Makanya saya bilang tadi contohnya kalau salak pondoh, walaupun itu mungkin ditanam oleh petani di Lampung Barat dengan bibit salak pondoh juga yang sama, itu tidak boleh mereka sebut atau mereka jual sebagai salak pondoh. Gitu.
Karena hasilnya pasti akan beda. Kondisi alam, kondisi tanah, cuaca, perlakuan petaninya itu akan membuat produk tersebut kualitasnya beda. Gitu. Jadi mengapa indikasi geografis itu menjadi tuntutan? Ini tuh salah satu cabang hak kekayaan intelektual yang masih baru ya, indikasi geografis ini, karena ada kesadaran itu tadi bahwa untuk menjaga produk, dan produk ini kaitannya nanti dengan quality kaitannya nanti dengan adalah keuntungan ekonomis, sehingga hasil-hasil dari daerah tertentu itu harus dilindungi. Kayak mantang Cilembu, ubi Cilembu, ya. Jadi kalian tuh kalau sekarang nanti ketemu ya, ada ubi Cilembu, nulisnya ubi Cilembu, tetapi kan begitu dimakan ini mah bukan ubi Cilembu, ini ubi biasa misal gitu. Nah, orang yang jual ubi Cilembu itu bisa dilaporkan. Karena apa? Dia melanggar indikasi geografis. Ubi Cilembu itu cuma dihasilkan di desa Jawa Barat yang bernama A gitu. Nah, tapi kalau dia ngejual dari desa B tapi dia bilang sama-sama sebagai ubi Cilembu, nah si pedagangnya itu bisa dilaporkan. Gitu. Nah, ini ada merek tadi, indikasi geografis, desain industri, botolnya, lalu ada hak ciptanya, ya, hak cipta logonya. Nah, coba saya ingin tahu pemahaman kalian. X adalah salah seorang ahli farmasi dan tinggal di kota A. Pada bulan Januari tahun 2009, X memproduksi obat anti kanker. 2009 didasarkan pada invensi Y yang seorang ahli farmasi lainnya yang tinggal di kota B. Z anak dan ahli waris Y menuntut ke pengadilan atas dasar pelanggaran paten milik Y yang berhasil mendapatkan paten tahun 85. Apakah tuntutan Z dapat dilaksanakan? Saya yakin karena ini sebagian backgroundnya bukan orang hukum ya, jadi saya tidak akan lama tanya. Ini jawabannya adalah tidak, ya. Jadi ahli waris dari dari Y ya, yang menuntut karena bapaknya itu sudah bikin paten obat tersebut tahun 85, terus tiba-tiba dibuat oleh X, itu tidak dapat diterima. Kalau secara hukum ya, kalau mau menggugat seseorang ya pengadilan tidak dapat menolak ya, karena memang sudah asasnya bahwa pengadilan itu, hakim itu tidak boleh menolak perkara yang masuk ya, tetapi nanti putusannya yang akan berpengaruh dikabulkan atau ditolak. Nah, dalam kasus ini kita bisa menganalisis bahwa berdasarkan hukum paten yang ada di Indonesia, pasti gugatannya akan ditolak, tidak dapat diterima. Kenapa begitu? Karena patennya kan didaftarkan pada tahun 85. Obat itu masuk di dalam paten, bukan paten sederhana. Karena invensinya yang sangat lama ya, menghasilkan satu produk obat itu riset and development-nya sangat mahal, sangat rumit. Ini masuk di dalam patennya biasa. Paten biasa itu perlindungannya 10 tahun. Jadi kalau dia didaftarkan tahun 85, kalau 10 tahun berarti apa? Masa perlindungan paten itu 10 tahun, itu memberikan hak kepada pemegang paten, melarang siapa saja ya oleh hukum itu untuk menggunakan patennya, meniru patennya, menciptakan patennya, mendistribusikan patennya, dan lain-lain ya, tanpa izin dari si pemegang paten. Nah, dalam hal ini si Y itu mendapatkan paten tahun 85. Jadi kalau dia mendapatkan paten tahun 85, sampai kapan paten ini akan diberi perlindungan? Kalau menurut hukum paten di Indonesia tadi? 95. 5 ya. Artinya orang itu nggak boleh menggunakan patennya itu hanya sampai tahun 95. Setelah lewat dari tahun 95, apa akibatnya? Paten tersebut akan menjadi public domain atau menjadi milik umum.
Akibatnya kalau dia menjadi milik umum, semua orang boleh manfaatkan paten tersebut. Kalau dia mau memproduksi obat seperti yang dibikin sama Y, itu sudah boleh. Nggak perlu izin lagi, nggak perlu bayar royalti lagi. Itulah mengapa kalau kita sering dengar ada yang namanya obat generik dan obat paten, ya. Nah, obat generik itu bukan karena dia tidak paten, tetapi karena sudah perlindungan patennya sudah selesai, sehingga dia menjadi obat generik. Obat generik itu apa sih? Obat yang murah. Dia itu murah, dia pernah paten, tetapi karena dia sudah murah, sehingga dia menjadi obat generik. Dia nggak terjadi kontrol biayanya itu sudah bukan milik dari pemegang paten, sehingga obat itu dijual murah ke masyarakat. Apakah obat generik itu tidak efektif atau tidak bagus? Belum tentu. Jadi sama-sama sebenarnya obat itu sudah pernah melewati masa paten, tetapi karena sudah melewati masa perlindungannya itu maka menjadi obat generik. Ya, jadi kalau ada obat seperti kayak sekarang nih, obat COVID. Obat COVID itu ya walaupun belum ada patennya ya, karena proses paten itu cukup lama ya, sampai 3 tahun, 5 tahunan. Nah, jadi itu nanti kalau sampai patennya diberikan, itu nanti akan menjadi public domain 10 tahun kemudian. Habis itu boleh siapa aja pakai. Seperti kayak paracetamol, mau ketemu paracetamol dengan harga yang dari harganya satu lempeng 5.000 sampai yang ratusan ribu juga ada. Sama kayak gini obat kanker, ya dalam kasus ini pada sebelum tahun 95 obat ini patennya dipegang oleh Y, sehingga dia memiliki kontrol terhadap harga, sehingga menjadi mahal. Kenapa? Karena dia yang mengontrol harga. Dia yang pegang harganya, sehingga barangnya menjadi mahal dan itu disebut obat paten. Sudah lewat dari tahun 95, kontrol itu tidak ada lagi sama dia, menjadi public domain. Karena dia menjadi public domain, maka kalau ada perusahaan farmasi yang mau memproduksi obat dia tadi itu dengan merek yang berbeda-beda, itu boleh. Jadi kalau tadinya nama obatnya itulah obat nano A, perusahaan farmasi yang lain itu bikinnya nano B, nano C, nano D, nano E. Nah, karena sudah banyak kompetitornya dan dia tidak perlu membayar royalti kepada si Y, sehingga obat kanker ini bisa dijual murah. Dan dia menjadi disebut mau yang generik apa mau yang paten, Bu. Jadi kalau yang paten itu berarti dia masih ada perlindungan patennya. Ya, kenapa kita bisa mentoleransi bahwa obat paten itu pasti lebih bagus dari obat generik? Ya logikanya kenapa? Karena setiap paten itu diberikan harus ada inovasi, harus ada kebaruannya. Jadi obat yang paten itu pasti kebaruannya pasti dia misal kalau obat A itu yang generik itu bisa menyembuhkan batuk dalam jangka waktu misalnya efeknya timbul 1 jam kemudian, baru batuknya itu rada mereda. Nah, kalau yang paten mungkin dia lebih cepat setelah diminum, dalam jangka waktu 5 menit mungkin paten ininya langsung bisa reda. Nah, jadi lebih seperti itu. Tetapi apakah obatnya yang generik itu nggak bisa menyembuhkan batuk? Ya bisa, cuman mungkin gitu kan. Cuman dia kemampuannya untuk lebih cepat menetralkan batuk tadi itu lebih lambat, seperti itu. Kalau ada pertanyaan silahkan ya. Nah, dari tadi kita ngomongin apa sih KI? Apakah dari tadi kita ngomongin kekayaan intelektual? Sebenarnya apa sih kekayaan intelektual? Kekayaan intelektual itu adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir, ya, olah pikir otak manusia, ya, yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh negara. Nah, jadi dari pengertian ini, maka kita bisa lihat unsur-unsurnya kekayaan intelektual itu bahwa merupakan hasil dari pikir otak
manusia. Kenapa saya bilang begitu? Pernah ada kasus pelanggaran hak cipta itu yang melibatkan monyet Sulawesi. Pernah dengar nggak? Yang dia selfie sendiri. Ya, jadi ada monyet Sulawesi, ada seorang fotografer Inggris, kebetulan dia ada fotografer alam, itu dia datang ke hutan di Sulawesi untuk moto-moto binatang-binatang primata di Sulawesi lah. Nah, terus dia itu punya inisiatif naruh kameranya ya di suatu tempat, maksudnya dia mau merekam kalau bisa merekam binatang-binatang tertentu yang langka. Tanpa dia ketahui, begitu dia cetak, ternyata dari foto-foto pas dilihat, ternyata ada satu foto itu monyet Sulawesi berwarna hitam, ternyata selfie. Jadi dia itu mencet, namanya penasaran ya, binatang kan ya. Dia penasaran, ini apa? Jadi dipencet-pencetlah tombol kamera itu. Ternyata hasil jepretannya bagus. Nah, hasil jepretan itu dia muatlah di dalam kayak National Geographic gitu. Ya, kayak National Geographic itu judulnya Selfie Monkey. Nah, terkenallah foto itu. Ya, disukai dan digunakan oleh banyak media lah ceritanya. Karena foto adalah bagian dari perlindungan kekayaan intelektual, hak cipta, maka setiap majalah, setiap apapun media yang mau menggunakan foto monyet tersebut harus membayar royalti sama si fotografer Inggris tersebut. Jadi dia dapat keuntungan nih, royalti dari gambar monyet tersebut. Ternyata salah satu badan pencinta binatang ya, itu PETA, kalau nggak salah petanya Inggris itu protes. Kok yang moto itu kan monyet, bukan kamu. Kenapa? Kok kamu yang malah dapat keuntungan royalti? Kamu yang jadi kaya gara-gara foto monyet itu. Jadi digugatlah ke pengadilan. Mereka menggugat bahwa royalti itu hak ciptanya itu harusnya punya si monyet. Jadi mereka menggugat bahwa hak cipta dari, jadi gini, di dalam konsep perlindungan hak cipta, setiap foto selfie yang kita ambil, hak ciptanya itu adalah milik kita. Jadi kalau mas mbaknya itu foto selfie, maka pemegang hak ciptanya itu adalah kita. Jadi kalau mas mbak itu misalnya foto terus masukin di IG atau di Facebook, terus tiba-tiba foto itu dipakai oleh orang lain tanpa izin mbak, misal dijadiin iklan atau ditaruh dimanapun, itu namanya sudah melanggar hak ciptanya mbak atau mas. Jadi bisa menuntut ya, bisa menuntut untuk minta ganti rugi dan lain-lain. Nah, ini yang terjadi sama si monyet. Karena dianggap ini adalah foto selfie, jadi harusnya yang punya hak ciptanya itu monyet. Karena dia yang punya hak ciptanya, maka harusnya royaltinya ke monyet. Bukan royaltinya si ke fotografer ke fotografer Inggris tersebut. Itu klaimnya dari organisasi PETA. Ya, tujuannya kenapa mereka minta itu royalti untuk monyet, ya sebenarnya untuk konservasi juga. Untuk konservasi binatang monyet primata di Sulawesi tersebut. Jadi harusnya royalti itu untuk kesejahteraan dari si monyet-monyet tersebut. Ya, jadi setelah melalui proses persidangan yang panjang, akhirnya diputuskan apa? Bahwa hak cipta untuk foto monyet tersebut bukan miliknya monyet, tetapi miliknya dari si fotografer, walaupun dia tidak memfoto. Ya, kenapa begitu? Karena konsep hak kekayaan intelektual ini, objek perlindungannya itu, subjeknya itu bukan binatang, tetapi orang. Walaupun dia moto sendiri si monyet, tetapi dia nggak masuk di dalam lingkupnya definisi dari perlindungan kekayaan intelektual ini. Maksudnya seperti itu. Jadi karena hasil olah pikir otak manusia, bukan otak binatang di sini. Ya. Jadi tadi kasusnya, jadi bahwa kekayaan intelektual itu adalah hasil kekayaan yang timbul dari olah pikir otak, ide yang menghasilkan suatu produk atau proses. Menghasilkan suatu produk atau proses, ini maksudnya apa?
kekayaan intelektual atau hasil olah pikir otak tadi itu baru dilindungin kalau pikirannya tadi itu sudah direalisasikan secara nyata. Ada produknya, bukan masih ide-ide aja. Mas atau Mbak suka nulis puisi misal. Di dalam pikirannya karena lagi patah hati, dalam pikirannya tuh saya mau bikin puisi, temanya begini, kata-katanya ini, bla 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 bla. Itu belum dilindungi hak cipta. Itu belum dilindungi kekayaan intelektual. Dilindunginya kapan? Saat ide-ide tadi itu sudah menjadi sebuah produk. Jadi kalau Mas ambil buku, lalu ambil pena, terus Mas tulis ide-ide puisi tadi, judulnya Patah Hati by Ferdinandus MP Silalahi. Misal begitu. Terus kata-katanya mengalir. Set. Nah, itu baru selesai Mas nulis itu baru ada hak ciptanya. Kayak gitu. Jadi kalau masih dalam ide-ide masih nangis gitu kan, misal saya mau, nah itu belum ya. Jadi ketika sudah jadi kekayaan intelektual itu satu harus dihasilkan oleh manusia, kedua yang dihasilkan itu sudah dalam bentuknya, sudah bisa dilihat wujudnya, bukan cuma berdasarkan masih bentuk-bentuk ide ya. Lalu yang pasti harus berguna untuk manusia. Jadi kalau hasil inovasi tersebut nggak berguna, maka atau justru menghancurkan, seperti misalnya teknologi, ya sebagian negara masih banyak yang menganggap bahwa ganja ya itu adalah sesuatu yang dilarang ya, bagian dari narkotika, maka itu tidak akan diterima sebagai sebuah inovasi kekayaan intelektual yang dilindungi. Jadi kalaupun didaftarkan itu akan ditolak ya, karena apa? Dianggap itu tidak berguna untuk manusia tetapi menghancurkan. Atau teknologi misalnya bom nuklir ya, walaupun pasti pendaftarannya tidak untuk menghancurkan suatu bangsa, karena kalau dalam deskripsinya apa patennya untuk menghancurkan suatu bangsa, untuk digunakan sebagai alat perang gitu, segala macam pasti akan ditolak. Tapi pasti deskripsinya akan berbeda lah ya, yang sifatnya memberikan manfaat untuk manusia, maka itu akan dikabulkan. Tapi kalau menghancurkan manusia maka tidak bisa. Lalu diakui oleh negara, yaitu tadi kalau tidak diakui oleh negara tidak akan mendapat perlindungan kekayaan intelektual. Maksudnya ada beberapa rezim kekayaan intelektual yang otomatis ketika Mas atau Mbaknya bikin kekayaan intelektual tersebut, misalnya tadi saya bilang nulis puisi aja, itu langsung mendapatkan perlindungannya. Jadi langsung dilindungi oleh negara otomatis saat ditulis di kertas. Atau saat makalah itu sudah berhasil Mas tulis di komputer, itu sudah dilindungi oleh negara otomatis. Jadi diakui oleh negara. Ada juga yang walaupun sudah jadi patennya, misalnya bermanfaat banget, Masnya bisa menemukan paten teknologi mengubah air jadi bahan bakar misal. Mobil Mas itu sudah jadi, nggak perlu antri lagi BBM di pom bensin, cukup ambil keran ke belakang ya, terus Mas isi air, udah bisa jalan. Terus tiba-tiba ada orang yang niru teknologi Mas, itu nggak akan dilindungi oleh negara. Kenapa? Karena dia mensyaratkan harus didaftarkan terlebih dahulu. Kalau sudah diterima oleh negara, oke, kamu diakui sebagai pemegang hak patennya, kamu adalah orang inventor pertama yang menciptakan teknologi ini, maka saat itulah Anda diberikan perlindungan oleh negara. Kalau nggak didaftarkan, walaupun ada ratusan misalnya pabrik yang membuat teknologi kayak Mas, itu tidak akan dilindungi oleh negara. Salahnya Anda. Kenapa Anda tidak melindunginya, tidak mendaftarkan patennya? Nah gitu, jadi kental yang diakui oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi karena setiap rezim itu undang-undangnya beda-beda. Ya. Sejauh ini ada pertanyaan nggak? Izin Bu. Ya. Ya, terima kasih Bu. Pertama, saya baru ini kuliah hak dan kekayaan intelektual, ternyata banyak sekali, ada tadi hak paten, hak cipta, hak kekayaan
kekayaan intelektual gitu ya. Mm-mm. Tadi yang mau saya tanya itu sebenarnya tadi sudah terjawab sedikit sih, tapi mungkin boleh dijelaskan lagi, Bu. Mm-mm. Tadi kan Ibu bilang kalau kekayaan intelektual saat kita sudah menuliskan puisi ataupun karya tulis ataupun eh, di komputer sudah diketik itu sudah dilindungi negara. Aha. Nah, saya mau tanya kalau misalnya yang sering kejadian ada konflik mengenai itu kan kayak seniman ya ataupun penyanyi ya yang mengenai hak cipta ya kalau saya nggak salah. Nah, Ya. kalau hak cipta itu gimana Bu? Misalnya seorang artis sudah punya lagu gitu ya, kemudian lagu dia dinyanyikan dalam oleh orang lain. Kalau sekarang bahasanya di cover lah ya kalau kita lihat di Ya. YouTube. Nah, itu apakah bagaimana dia melindungi karya ciptanya, karya seni atau karya ciptanya itu? Apakah harus dilaporkan dalam hal ini mungkin Kementerian Aha. Kumham ya, Ya. ataukah cukup sudah dipublish itu menjadi sudah hak dia, kemudian orang-orang yang mau mengikutinya atau menyanyikannya untuk tujuan komersil itu harus izin dari dia atau seperti apa, Bu? Iya, terima kasih pertanyaannya. Baik. Jadi di dalam kekayaan intelektual itu dikenal dua sistem perlindungan. Ya, jadi maksudnya bahwa kekayaan intelektual itu bisa lahir, bisa dilindungi karena dua keadaan, dua rezim yang digunakan. Satu itu deklaratif. Deklaratif itu artinya dia akan otomatis dilindungi kalau produk atau karya tersebut sudah dideklarasikan. Ini terjadi pada rezimnya hak cipta. Jadi ketika ada seorang penyanyi, musisi, itu dia bikin lagu, terus dia rekam, ya, terus dia umumkan ke masyarakat, dia masukin di YouTube-nya atau dia masukin di TikTok-nya, itu secara otomatis akan dilindungi oleh hukum. Langsung dinyatakan bahwa oh dia adalah pemegang hak ciptanya. Karena hak cipta kita itu menganut sistem deklaratif. Nah, selain sistem deklaratif itu ada namanya sistem konstitutif. Sistem konstitutif ini adalah sistem yang mewajibkan adanya pendaftaran atau adanya pencatatan terlebih dahulu. Seperti saya kasih tadi contoh tadi itu paten. Paten itu menganut prinsip konstitutif. Jadi walaupun produknya sudah teruji Mas buat dan lain-lain sudah bermanfaat untuk Mas ya dan keluarga, selama tidak didaftarkan itu nggak akan dilindungi oleh negara. Begitu. Jadi secara umum bahwa ada dua sistem yang dikenal. Nah, terkait pertanyaan kamu yang tadi kaitannya tentang lagu, karena di sini rezim hak cipta kita itu mengandung deklaratif, tidak mewajibkan. Di sini dicatat ya, tidak mewajibkan. Artinya pilihan. Boleh kamu daftarkan, boleh kamu tidak daftarkan. Nggak ada masalah, semua akan dilindungi oleh negara kalau ada yang melanggar hak kamu. Gitu ya. Nah, tetapi rekomendasinya adalah sekalipun hak cipta itu tidak wajib untuk didaftarkan atau dicatatkan, untuk para ya kalau kayak musisi atau pelukis atau yang kira-kira lah bahwa produknya itu berpotensi untuk komersil, itu wajib disarankan untuk didaftarkan. Kenapa? Fungsinya sertifikat nanti hak cipta itu adalah sebagai alat bukti di pengadilan. Ya, kalau misalnya Mas gini, Mas anggaplah seorang penyanyi. Ya, suara Mas bagus, Mas punya video YouTube, Mas bikin lagu karya Mas sendiri. Terus Mas posting di YouTube. Ternyata banyak yang suka. Ya. Terus ada penyanyi nih yang suka sama lagu itu. Karena dia penyanyi, dia sudah artis, orang taunya itu lagu dia. Karena Mas YouTuber kecil lah ya, followernya cuma 100, teman-teman sendiri gitu kan ya. Terus itu kan lagunya saya gitu loh. Ya kan? Terus Masnya menggugat ke pengadilan bahwa ini adalah hak cipta saya. Dia melakukan pelanggaran terhadap hak cipta saya. Kalau Mas saat itu mendaftarkan hak cipta Mas sebagai lagu Mas nanti di pengadilan sebagai alat buktinya cukup menunjukkan saja sertifikat itu. Terus diem, Mas diem aja.
Jadi sertifikat itu tuh sudah berfungsi untuk menjelaskan semuanya. Dia sebagai alat bukti sempurna kalau di dalam hukum. Ya, sama seperti kekuatannya seperti akta notaris. Jadi alat bukti sempurna. Jadi Mas nggak perlu ngebuktiin apa-apa. Si artis itulah yang membuktikan kepada Mas bahwa kamu yang niru-niru sama saya. Nah, jadi beban pembuktian tuh jadi kepada dia, bukan kepada Mas. Kenapa? Karena Mas sudah pegang alat bukti sempurna. Jadi itulah kenapa setiap hak cipta itu disarankan untuk didaftarkan, dicatatkan. Agar kalau ada masalah hukum, itu nanti mempunyai kekuatan hukum yang kuat. Gitu. Nah, kalau misalnya ternyata Mas itu kan tidak mendaftarkan, ya ngapain didaftarin, nggak akan nyangka juga bahwa akan seperti ini kan, lagu saya dinyanyiin sama artis terkenal, anggaplah sama Noah gitu ya, terus tiba-tiba terkenal misal gitu, secara followersnya cuma 100 gitu, kan kayak gitu. Nah, jadi apa yang Mas lakukan? Mas menggugat nih ceritanya. Ya, gugatan Mas akan diterima oleh pengadilan. Karena pengadilan prinsipnya tidak boleh menolak perkara yang masuk. Tetapi bagaimana dengan pembuktiannya? Beban pembuktiannya jadi kepada Mas. Mas harus membuktikan tuh rentetan kronologinya. Bagaimana caranya Mas membuktikan bahwa walaupun saya tidak punya sertifikat hak ciptanya, tapi saya adalah orang yang pertama kali. Saya yang ngebuat, gitu loh. Dan itu kan jauh lebih sulit. Ya kan? Jauh lebih sulit seperti itu. Itulah mengapa jadi didaftarkan ataupun tidak didaftarkan dalam perlindungan hak cipta semuanya akan dilindungi. Tetapi cuman bedanya jadi pembuktian akan menjadi jauh lebih sulit kalau kita tidak mendaftarkan. Nah, terus terhadap yang cover-cover lagu, ya, dalam cover-cover lagu itu setiap orang yang mau menggunakan hak ciptanya orang lain itu wajib untuk meminta izin. Jadi dia harusnya secara etika, secara moral, itu wajib minta izin dulu sama yang punya lagu mau untuk cover. Saya izin ya cover dulu. Gitu, karena di situ ada haknya, ada hak hak ekonomi sama hak moral. Hak moralnya apa ya? Dia harus mencantumkan bahwa lagu ini adalah cover dari milik aslinya lagu si ABCD. Hak ekonominya apa? Kadangkala lagu cover itu viewernya lebih banyak daripada lagu asli. Karena viewernya lebih banyak, apalagi kalau sampai juta-jutaan viewernya, itu duit ratusan juta. Sementara lagu aslinya yang nonton cuma 1 juta. Yang covernya bahkan itu sampai 100-an juta, misal gitu kan, yang viewernya. Sehingga di sini ada nilai ekonomi. Nah, kalau udah urusannya duit, pasti yang punya lagu aslinya nggak terima dong. Ya kan itu yang suka menyebabkan kenapa akhirnya cover-cover lagu itu akhirnya digugat sama pemilik lagu asli. Kenapa? Karena ada semacam kayak kecemburuan, kok kamu bisa dapat duit lebih banyak dari saya, sementara lagu gua aja nggak laku. Karena apa? Prinsip dari ya gugatan hak cipta itu adalah deliknya delik aduan, Mas. Bukan deliknya delik biasa. Jadi walaupun di depan mata kita ada pelanggaran, kita melihat seperti itu, kalau yang punya lagu nggak ngelaporin ke polisi, itu tidak akan diperiksa. Jadi harus ada laporan dulu, gitu. Nah, jadi biasanya laporan itu akan terjadi manakala lagu yang di cover itu ternyata lebih banyak viewernya daripada lagu aslinya, sehingga timbullah kecemburuan, rasa tidak adil. Kamu kan dapat keuntungan dari lagu saya, harusnya kamu berbagi dong sama saya royaltinya. Nah, akhirnya dia menuntutlah ke pengadilan untuk permintaan royalti. Menggugat dulu dia pelanggaran hak cipta. Kenapa? Karena kamu nggak pernah minta izin sama saya. Harusnya kamu kan minta izin, jadi dinyatakanlah dia oleh pengadilan, dia melakukan pelanggaran hak cipta. Karena dia melakukan pelanggaran hak cipta, akibatnya apa? Videonya harus di take down, lalu dia harus memberikan sejumlah royalti, ganti rugi kepada pemilik hak cipta. Begitu. Jadi pada dasarnya bahwa
setiap penggunaan kekayaan intelektual orang lain itu, khususnya hak cipta, itu wajib untuk meminta izin dari yang punya hak cipta. Begitu. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ke belakangnya. Gitu. Ya, jadi sertifikat hak cipta itu untuk menjadi alat bukti di pengadilan, sehingga memudahkan kita apabila nanti ada permasalahan hukum terkait pelanggaran. Tapi kalaupun tidak didaftarkan juga, kita tetap mempunyai hak juga untuk membela diri di pengadilan, tetapi akan melalui proses pembuktian yang cukup rumit, ya. Apalagi kalau kita berhadapan dengan mungkin penyanyi ya yang lebih dikenal masyarakat dan lain-lain, ketemu lawyer ya yang lawyer yang top ya, yang pandai. Nah, sementara kita bertarung sendiri. Nah, seperti itulah. Ini pernah terjadi, Mas, kasusnya lagu Gaby. Pernah tahu nggak lagu Gaby? Yang pernah ada. Oh iya. Ya, Ya, Bu. itu ya kasusnya ya. Terkenal ya dengan penyanyinya itu kalau nggak salah Karamel ya. Karamel apa cok? Karamel. Tahu ya? Pernah tahu ya lagunya ya? Yang Tahu, Bu, tahu. ya lagunya itu banyak isunya ya. Katanya itu kisah nyata karena yang nyiptain itu bunuh diri karena putus cinta gitu-gitu ya, sehingga lagu itu langsung tenar karena cerita-cerita mistis dan misteri di balik lagu itu kan. Nah, terus lagu itu terkenal lah dibawakan oleh oleh sebuah band di Indonesia, apa ya namanya ya, saya lupa, cukup terkenal ya band itu ya. Langsung oleh sekelompok pemuda yang menciptakan lagu itu, kalau nggak salah itu orang, ada yang bilangnya gini, versinya memang beda-beda yang saya baca, ada yang bilang itu katanya punyanya orang Palembang, tetapi kalau dari putusan-putusan yang saya baca banyak itu akhirnya itu sebenarnya adalah miliknya sekelompok anak-anak SMA ya yang sedang menyiapkan lagu untuk pesta perpisahan. Jadi lagu itu pertama kali mereka nyanyikan itu di dalam pesta perpisahan. Lagu Gaby itu ceritanya. Memang itu kisah nyata bahwa ya seseorang yang diputus pacarnya, terus dinyanyiin lagu itu di acara perpisahan itu, terus ternyata direkam. Ada rekamannya, terus ternyata rekaman itu mungkin dilihat oleh anak-anak, oleh artis tersebut, mungkin bagus dan punya potensi untuk dikembangkan notasi-notasinya sehingga jadi lagu bagus. Nah, jadi seperti itulah. Jadi mereka mengklaim bahwa oh ini lagunya saya, seperti itu. Akhirnya mereka harus membuktikan dari awal. Dipanggil orang-orang teman-temannya yang dulu datang di acara perpisahan itu, benar nggak pada tanggal segini pernah dengar lagu ini. Jadi seperti itu prosesnya. Kalau seandainya mereka dulu kalau mereka seandainya mendaftarkan dari dulu, ya pasti mereka tidak perlu melakukan itu semua. Dan lagi-lagi ya kenapa masalah ini cukup ini ya karena yang bawa ini kan penyanyi terkenal, terus lagunya terkenal, terus ada menghasilkan keuntungan ekonomi. Nah, jadi timbullah kesadaran untuk harusnya saya sebagai pencipta juga mendapatkan keuntungan dong, share royalti, seperti itulah ya. Kira-kira jelas nggak ini sudah atau masih ada Jelas, yang Bu. jelas ya? Jelas, Bu. Di dalam rejim hak cipta itu tidak diwajibkan pendaftaran, ya. Pendaftaran itu, pencatatan itu hanya untuk sebagai alat bukti saja. Lalu setiap hak kekayaan intelektual itu memiliki batas waktu perlindungan. Contohnya tadi paten, itu paten sederhana 5 tahun, paten biasa itu 10 tahun. Kalau sudah lewat 10 tahun maka menjadi public domain. Kalau paten tersebut sudah menjadi public domain maka boleh diproduksi massal oleh siapapun saja. Makanya kalau dulu dengan bangganya ketika Apple memperkenalkan teknologi layar sentuh sehingga Apple menjadi produk yang sangat mahal. Kalau sekarang itu nggak perlu pakai Apple, itu kita cukup itu bahkan pakai handphone Cina ya, yang mungkin bahkan handphone harga 1,5 juta juga sekarang kita sudah bisa pakai teknologi layar sentuh. Kenapa? Karena patennya sudah menjadi milik umum. Ya, gitu. Jadi tidak perlu membayar lagi royalti dari teknologi tersebut. Saya pikir masih ada pertanyaan nggak?
Nggak ada ya? Kalau tidak ada pertanyaan, saya pikir saya cukupkan dulu untuk pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah nanti akan disambung minggu depan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan selamat sore untuk teman-teman mahasiswa semua. Jangan lupa jaga kesehatannya ya, terutama Mbak Eja ya yang lagi ada baby. Iya Bu, terima kasih. Ya, jaga kesehatannya, jangan sampai aduh stres kalau anak kita sudah ini ya. Iya, terima kasih Bu. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin Ibu, maaf. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas? Ya, untuk kelasnya Iya. belum ada ya Bu ya? Si kelasnya sudah ada, tapi kamu yang chat saya bilang bahwa kita. Iya. Saya cari itu baru S1 semua Ibu ya. Boleh ada kalau ada linknya mungkin Bu. Nanti gini aja ya, saya cek dulu ya. Saya kemarin sudah cek loh itu. Harusnya itu dia nggak ada masalah. Waktu Baik Bu, baik. iya saya lihat juga absensinya tuh dia nggak muncul. Harusnya kan dia sudah ada ya. Tapi nanti saya cek kalau begitu ya. Nanti saya coba cari karena saya hasil mengcloning dari yang kemarin. Jangan-jangan ada masalah karena saya hasil mengcloning dari kelas tahun lalu gitu. Ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Terima kasih Bu. Ya, nanti saya kabarkan ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum sekali lagi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai tambahan yang bersangkutan juga sedang isoman sih.